Nggak ada itu kasus kardus durian. Pemanggilan Gus Imin ini adalah politisasi hukum setelah menjadi cawapres Pak Anies. Artinya, kalau kita lihat kembali ke 2012, itu kita nggak lihat gitu. Terus mungkin orang bilang, oh Pak Saud masuk angin kali, kamu yang masuk angin kali gitu. Nggak ada cerita masuk angin, itu kan dari penyidik, dari penyelidik. Kalau dia sampai ke pimpinan, kita melihat gitu. Nah untuk kardus itu kan clear, nggak ada masalah di situ gitu ya. Tapi kan selalu disebut-sebut. Malah kemarin kan sempat disebut juga, itu seorang pimpinannya baru pada bulan kemarin nyebut juga itu kardus-kardus itu. Udah jelas itu kardus nggak ada kaitannya gitu loh. Jadi emang kita jadi bingung sekarang ini. Jadi kalau kemudian kita bertanya ini nggak ada politisasi, kita sangat naif banget kalau kita bilang ini nggak kaitan dengan politik. Karena apa? Ini kan bukan kasus yang membuat negara ini terpuruk, tenggelam. Itu ada 5.000 surat di KPK tuh dalamin lah yang paling prinsip itu. Iya kan? Ini kita mencari pemimpin republik ini bukan main-main. Sampai terus kemudian kalau kita bisa buktikan, oke, di hold dulu, nah, baru nanti gitu. Lain hal kalau di tengah campaign gitu ya, kemudian ada kecurangan-kecurangan di negara maju juga itu nggak boleh gitu. Ini kan nggak baru mau seleksi, udah diributin. Gimana nanti kalau udah campaign ini nggak ngerti saya nih noise-nya kayak gimana nih. Makanya saya bilang ini harus dilawan, nggak boleh, jangan dibiasakan kayak begini. Kemudian bagaimana dengan Caimin? Saya memastikan KPK tidak bisa, sudah dikunci. Sudah dikunci oleh Surya Paloh, oleh Nasdem. Nasdem sudah diobok-obok sejak awal dengan mengorbankan sekjennya. Dan Pak Surya Paloh dulu silakan ditahan. Kalau sampai Caimin lagi dicari-cari kelemahan untuk membatalkan dia di tengah jalan, terjadi revolusi, terjadi geradakan, umat akan marah. Karena persepsi rakyat KPK hanya sehari sesudah ditetapkan Demokrat keluar dari koalisi, maka KPK muncul di permukaan mengatakan ada dugaan skandal korupsi. Publik kemudian menduga berarti di belakang ini apakah SBY atau Pak Jokowi. Ini nanti kita buka semua permainan ini. Jadi saya mau mengatakan KPK tidak akan berani untuk memproses atau mencari-cari kesalahan Pak Caimin. Dugaan saya Pak Surya Paloh itu datang ke istana untuk sebenarnya mengirim pesan kepada publik. Saya sudah kasih tahu buat Pak Jokowi. Kamu sudah lihat kan KPK zalimi Nasdem ketika mengusung Pak Anies. Sekarang kita sudah usung Caimin. Silakan kalau kamu mau jegal. Pesan yang tersirat seperti itu. Bahwa saya pastikan KPK tidak akan berani. Kalau sampai KPK mencari-cari kesalahan Caimin, terjadi ledakan kemarahan rakyat. Kenapa? Ganjar juga punya masalah, Prabowo juga punya masalah, Presiden Jokowi juga punya masalah, Kaisang juga punya masalah, Erlangga punya masalah, semua punya masalah. Kedua, kalau kita bicara korupsi, kita bicara prioritas dan neraca dong. Ada saudara muslim dituduh, kita semua bersatu hajar dia. Tapi garung ratusan triliun, semua diam. Mereka yang bukan muslim, mereka bukan agama, mungkin mereka komunis, menggunakan kekacauan negara ini untuk merampok ratusan triliun. Tidak ada orang marah, tidak ada orang bereaksi. Di sini sesungguhnya kita tidak adil. Hawa nafsu politik kita ini dibonceng oleh prasangka yang sangat luar biasa.